pagi. Lause Putra, selamat Apa pagi. kabar? Baik. Baik. Yakin baik? Yakin. Adik-adik apa kabar semuanya? Pasti baik. Papa mama juga baik? Oh, tentu baik. Popo Kupung juga baik? Baik juga. Lause Wewe kok tahu semua mereka baik? Lause mendoakan semuanya baik. Baik. Oke deh. Oke, nah kita sekarang mau mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar. Yuk, kita sama-sama ambil tempat duduk yang nyaman. Kita fokus, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengawali ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan saat teduh. Teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau sekolah minggu. Bukalah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan hari ini dari Mazmur 18 ayat 4. Langsung kita baca bersama-sama ya. Oke. Dengan adik-adik juga. Kita mulai dari alamatnya, nanti baru isinya. 1, 2, 3. Mazmur 18 ayat 4. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Sekali lagi ya dengan semangat, oke? 1, 2, 3. Mazmur 18 ayat 4. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Hari Minggu, hari yang mulia. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari
Lause Putra. Ya, Lause We. Lause Novi. Nah, kita kan udah mau deket Natal nih. Betul. Ada satu pujian yang aku mau ajak kita semua untuk nyanyikan nih mulai minggu ini. Supaya nanti waktu ibadah Natal kita udah bisa. Oh, boleh, Lause setuju. Kira-kira lagunya apa? Nah, lagunya judulnya Sejak Yesus di Hatiku. Oke, Sejak Yesus di Hatiku. Perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Nah, kita naikkan baitnya yang kedua dengan lebih semangat. Ayo Lause. Oke, jangan lupa senyumnya. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus. Sejak Yesus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Nah, Lause We, juga Lause Novi, Lause Putra punya pertanyaan nih. Apa tuh? Pertanyaannya adalah, ayo nungguin ya adik-adik ya. Kira-kira lo ya. Kebaikan Tuhan itu bisa diukur gak sih? Berapa tingginya? Berapa lebarnya? Berapa luasnya? Dan berapa banyaknya? Ayo. Waduh, bisa nggak ya? Coba ya. Coba. Tiap pagi nih Lause kita dikasih napas. Kasih nafas, oke. Terus selain itu dikasih kesehatan, betul. 2. Terus bisa kerja, Lause. Oh, bisa kerja, betul. Iya kan? Habis itu, di jalanan dilindungi, Lause. Oh, di jalanan selamat ya? Iya, selamat kemana-mana. Terus, bisa pelayanan, Lause. Bisa pelayanan. Betul. Ya. Seperti hari ini dong ya. Iya, pelayanan. Hari ini. Betul. Terus bisa bersekutu bersama nih teman-teman. Betul. Bersama Lause, bersama adik-adik di rumah. Betul, ya kan? dan 6 tuh. Terus, kita masih bisa jalan-jalan Lause. Oh ya betul. Walaupun mungkin nggak bisa jauh-jauh pandemi gini, tapi kita masih bisa dikasih Tuhan kesempatan jalan-jalan mungkin ke mall atau kemana gitu. Masih bisa menikmati lah ya. Iya. Terus apalagi yang tadi udah berapa sih Lause? Udah 7 Lause. Udah 7 ya. 7. Tapi susah Lause, kayaknya kalau dihitung tuh nggak cukup jari kita sampai ya. Mau mikirin apalagi ya gitu. Banyak banyak. Betul sekali adik-adik. Kebaikan Tuhan itu sangat banyak sekali ya. Nggak cukup mampu kita untuk menghitungnya. Kalau gitu Lause Putra ngajak nih ya, kita nyanyi
Satu lagu yang juga menggambarkan Tuhan itu terlalu baik kepada kita. Lagunya sih gampang, pasti juga adik-adik tahu. Lagunya itu adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamat baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 bersama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, sekarang kita mau menjalankan persembahan kita. Nah, kita siapkan persembahan kita seperti yang sudah biasa kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Kita mau sambil nyanyikan satu buah pujian, A Gift to You. Biar lagu ini boleh mengingatkan kita apa yang kita punya, apa yang kita pakai, bahkan hidup kita mau serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang baik. Oke, mari kita nyanyikan A Gift to You. Everything I am, every
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau beri pada kami. Sekarang kami ingin memberikan persembahan padamu. Berkati persembahan yang kami beri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyebutkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang tegap ya. Sebutkannya secara perlahan-lahan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Lausawe. Yes. Lausa Putra kembali bertanya. Oke. Siapa takut? Judul lagu Natal kita tahun ini apa? Lagu tema ya. Ayo. Ayo adik-adik. Apa? Ayo. Aku tahu. Apa coba? Immanuel Lausa. Betul. Immanuel. Udah hafal liriknya belum? Liriknya bisa. Oh bisa. Lirik. Yang ketiga. Udah hafal gerakannya belum? Nah, ini kenapa ini gerakannya kenapa? Ini yang susah loh. Oh susah. Tapi kalau kita latihan pasti nggak akan susah langsung. Oh iya tentu, betul. Kita nanti latihannya bareng adik-adik ya. Oh oke. Kita nyanyikan lagu Immanuel sambil bergerak. Oke? Oke. Immanuel. Sungguh ku bersyukur dan hatiku bergembira, sebab Kaulah juru selamatku. Kau datang ke dunia, memberiku pengharapan, memberiku kekuatan dan sukacita. Immanuel, Engkau besertaku, sungguh ku bersyukur. Immanuel, Engkau Allah besertaku, ku mau pujimu selalu. Sungguh ku bersyukur dan hatiku bergembira, sebab Kaulah juru selamatku. Kau datang ke dunia, memberiku pengharapan, memberiku kekuatan dan sukacita. Immanuel, Engkau besertaku, sungguh ku bersyukur. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku, ku memujimu selalu, ku memujimu selalu. Shalom adik-adik yang ada di rumah, dan begitu juga papa mama yang mendampingi anak-anaknya. Apa kabar? Meskipun ada di rumah, tetap semangat bukan? Meskipun tidak bisa ke gereja karena ada pandemi, masih tetap mempunyai sukacita bukan? Nah, kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan Tuhan mengajar kita. Ya, sebelum kita membuka Alkitab kita, membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Tuhanlah yang memberikan kami kesempatan beribadah dari kami masih anak-anak. Meskipun di rumah kami tetap mau mendengarkan firman-Mu yang Tuhan beritakan melalui Musa untuk menjelaskan apa yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak. Biarlah semua anak-anak boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan yang mereka percaya. Bersama dengan orang tua, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, oleh firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai 17 ya. Musa ulangi, Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya 11 sampai 17. Nah, ceritanya itu Yesus membangkitkan seorang anak muda yang meninggal di kota Nain. Nah, firman Tuhannya seperti yang kita baca di bawah ini. Adik-adik, pernah gak sih adik-adik kehilangan orang yang adik-adik kasihi? Misalnya kungkung yang sudah tua lalu meninggal. Atau Popo yang kemudian juga sakit lalu meninggal. Apa yang adik-adik rasakan? Adik-adik ngelihat papa mama menangis karena kungkung sudah meninggal. Atau Popo sudah meninggal. Perasaannya pasti sedih. Adik-adik juga ikut sedih bukan? Karena biasa kungkung kasih kita makanan. Kungkung suka ajak kita ngomong. Popo juga yang bikin masakan. Sekarang sudah nggak ada. Pasti kalau ada yang meninggal, kita punya hati sedih. Nah, di Alkitab tadi kita baca apa? Kita baca satu cerita, ada seorang ibu yang sudah tidak punya suami. Makanya disebut seorang ibu janda. Karena dia sudah tidak punya suaminya. Tetapi ibu ini punya satu anak laki-laki, adik-adik. Tetapi anak lakinya juga meninggal. Sehingga apa? Sehingga ibu ini hanya tinggal seorang diri saja. Nah, waktu anaknya itu dibawa oleh orang-orang yang pergi ke kuburan. Ibu ini mengikuti iringan orang-orang yang membawa jenazah anaknya. Adik-adik, pasti ibu ini dalam hatinya sungguh-sungguh merasa susah sekali.
Anakku sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang aku seorang diri. Anakku yang biasa sama-sama saya sekarang tidak ada lagi. Waduh, itu pasti menangis adik-adik. Itu pasti membuat ibu ini mengalami sebuah perasaan yang sangat-sangat sedih. Bahkan orang-orang yang ada juga melihat dengan hati sedih. Kenapa? Aduh, kasihan ya ibu ini sudah tidak ada suaminya dan tidak ada anaknya lagi. Aduh, pasti dia sekarang sendiri, sepi sekali. Orang-orang juga ikut sedih. Nah, waktu semua lagi sedih dalam perjalanan, ada Tuhan Yesus yang melewati tempat itu. Nah, letaknya di mana? Di kota Nain. Adik-adik, arti kota itu adalah indah. Arti kota itu adalah nyaman. Kota itu mau mengatakan lambang kenyamanan dan keindahan. Tetapi ternyata di tengah rasa nyaman, indah, ada satu keluarga yang sedang sedih. Nah, waktu Yesus datang melihat orang-orang yang membawa jenazah anak muda ini, hati Yesus pun menjadi terharu. Yesus merasa belas kasihan melihat ibu yang sedang susah, ibu janda ini. Lalu Yesus datang dan Yesus membangkitkan orang muda ini. Jadi yang mati Tuhan bilang bangkit, hidup kembali. Waduh adik-adik, orang banyak waktu melihat orang muda yang sudah mati ini bangkit. Mereka semuanya terkejut. Mereka semuanya senang. Ibu janda ini pasti lebih senang. Karena anaknya sekarang sudah hidup kembali. Adik-adik, kemudian orang banyak bilang apa? Wah, Allah ada di tengah-tengah kita. Wah, Allah sekarang menolong kita umatnya. Artinya apa? Artinya Lukas yang menulis firman Tuhan ini mau menceritakan kepada kita adik-adik bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Dia sanggup untuk menghidupkan orang yang mati. Karena manusia tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau kita ke dokter, lalu kemudian dokter melihat orang ini sudah mati, dia sudah bilang, maaf ya, saya tidak bisa lagi menolong. Karena ilmu saya, kedokteran ini tidak sanggup. Tetapi Yesus Kristus itu sanggup. Nah, adik-adik, kita diajarkan bahwa waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah kita, maka Dia juga adalah Allah yang sanggup menolong kita. Menolong apa? Menolong apa yang sedang kita alami. Kalau kita lihat papa mama sedang susah, kita doa Tuhan Yesus, Allah yang hidup, tolong papa mama. Tuhan Yesus yang sanggup untuk membangkitkan orang mati, Dia juga sanggup untuk menolong papa mama kita. Kalau adik-adik sedih, adik-adik juga diberikan sebuah kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Kenapa? Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Seperti yang dikatakan oleh orang banyak itu. Allah sekarang ada di tengah-tengah kita. Nah, di hari Minggu yang berbahagia, kita dengar cerita yang menguatkan iman kita. Bahwa tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan memberkati papa mama. Untuk terus berharap kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman-Mu. Firman yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang kami percaya adalah Allah yang hidup. Yang sanggup untuk menghidupkan orang yang mati. Yang sanggup
untuk berbuat sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Karena itulah firman-Mu mengajarkan kami bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah kami, yang ada di tengah-tengah kami, adalah Allah yang sanggup menolong. Baik papa mama maupun setiap adik-adik. Kalau adik-adik susah, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Kalau papa mama juga dalam keadaan sulit, Tuhan Yesus jugalah yang menolongnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, juga tidak hanya untuk diingat, tetapi harus dilakukan. Karena itu adalah tanggung jawab kita setelah menerima firman Tuhan. Adik-adik, tetap semangat ya mengerjakan activity dan juga ayat hafalan. Segera videokan, segera foto dan kirimkan ke Lause Komsel. Karena Lause Komsel sedang menunggu hasil karya adik-adik semuanya. Kita mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Adik-adik dan juga orang tua, hari ini Lause Putra mau menyampaikan pengumuman penting untuk kita. Pengumumannya adalah 12 Desember kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu secara virtual dengan menggunakan Zoom jam 3:30 sore. Untuk itu adik-adik harap mengingat tanggalnya dan juga jamnya. Orang tua mohon bantuannya mengingatkan adik-adik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Lause Putra mau mengingatkan bahwa di Natal tahun ini kita juga akan mengumumkan the light of the class. Ya, seperti tahun yang lalu ada 5 orang dari setiap kelas yang akan dipilih menjadi the light of the class. Kriterianya apa Lause? Tentunya kriterianya sama seperti tahun lalu, yaitu keaktifan dan kesetiaan adik-adik mengikuti sekolah minggu setiap minggu. Dijumlahkan nanti poinnya. Kemudian keaktifan dan semangat adik-adik mengerjakan activity dan juga ayat hafalan. Dan keterlibatan adik-adik mengikuti semua kegiatan di sekolah minggu. Semua itu nanti akan dihitung poinnya oleh guru kelas. Dan setiap kelas akan memunculkan 5 nama dari adik-adik yang akan disebut sebagai The Light of the Class 2021. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Dan berikut pengumuman Natal untuk kita. Nah,
Nah, adik-adik tidak lupa juga, hari ini kan minggu keempat di bulan November. Artinya kita akan mendoakan teman-teman kita juga Lause yang berulang tahun di bulan ini. Kira-kira siapa saja ya mereka? Mau tahu? Ini dia. Untuk yang berulang tahun, kita akan nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu Lause, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sekarang kita akan berdoa untuk teman-teman dan juga Lause yang berulang tahun dan akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bernyanyi, bergerak, bersukaria. Kami boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Pada hari ini, Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November. Kami berdoa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kesehatan, juga hikmat dan kepintaran. Agar teman-teman kami boleh terus bertumbuh di dalam takut dan cinta kepada Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua, dan juga punya semangat dalam belajar. Kami juga bersyukur ada Lause yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan berkati Lause kami dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dan dalam segala hal yang ia lakukan. Tuhan yang memberikan sukacita dan juga kesehatan. Terima kasih ya Bapa di surga. 1 minggu ke depan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tua, berkati anak-anak-Mu, sekolah minggu, berkati juga Lause-Lause dan setiap kami. Apapun yang kami lakukan 1 minggu ke depan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Tuhan menolong kami di setiap kesulitan yang mungkin akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami berserah, juga kami menantikan berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus